Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Renungan Harian hari ini Selasa 22 April 2025. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang akan kita baca dari Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayat 12. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan belajar akan firman-Mu. Tuntun dan sertai kami, berikan kami hikmat Tuhan, biarlah kami boleh mengerti apa maksud firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini. Bersabdalah Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayat 12. Firman Tuhan, nyanyian kemenangan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai harus menghadapi maut. Karena itu, bersukacitalah, hai sorga, dan kamu yang tinggal di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Amin. Pokok perenungan kita pada hari ini yaitu telah tiba keselamatan. Telah tiba keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan itu baik, teramat baik bagi kita yang berdosa ini. Karena kutuk dosa Adam, sesungguhnya kita telah terhilang seutuhnya dari hadirat Allah, mati seutuhnya. Dosa telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dosa membuat kita tidak layak berada di hadirat Allah yang Maha Kudus. Dosa telah membuat kita menjadi seteru Allah. Dosa juga telah menjadi jalan bagi iblis untuk terus mengekang kita dalam kuasanya. Kita terus berada dalam tuntunan dan dakwaan iblis. Iblis tahu bahwa kutuk dosa tersebut tidak dapat dihapuskan dengan kurban darah apapun, kecuali darah manusia yang suci dan tidak bernoda. Tidak adanya manusia yang suci dan tidak bercacat menjadi kemalangan kita. Lalu, siapakah yang dapat menolong kita? Tuhan itu baik, teramat baik bagi kita yang berdosa ini. Karena hanya oleh kasih-Nya Ia menyatakan diri dalam Yesus Kristus menjadi manusia sejati, sama dengan manusia lain, kecuali satu, Dia tidak berdosa. Karena itu, darah Yesus Kristus adalah darah yang suci dan tidak bercacat. Darah itu suci, darah anak domba dicurahkan untuk menebus kita dari dakwaan iblis. Di ayat 11. Kemalangan kita terpecahkan, kutuk dosa berakhir sudah, dan tuntutan iblis telah kehilangan daya karena
darah suci yang dicurahkan itu telah memenangkan kita di hadapan Allah. Di dalam darahnya, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Kita dilayakkan untuk masuk ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Kita bukan lagi seteru Allah, karena Yesus Kristus telah menjadi jalan pendamaian bagi kita. Tuhan itu baik dan telah menyatakan keselamatan. Sekalipun iblis masuk ke dalam dunia dan terus menggeram dahsyat, ia tidak dapat menyentuh orang-orang yang telah dimenangkan oleh darah Kristus dan melalui kesaksian para martir. Kita memang masih dalam dunia, tetapi kita adalah warga kerajaan sorga. Kebangkitan Yesus Kristus menjadi kemenangan atas maut dan kuasa iblis. Iblis telah dilemparkan. Iblis tidak lagi memiliki kuasa apapun atas kita. Karena itu, marilah kita bersukacita, menaikkan syukur dan mengumandangkan nyanyian kemenangan di sepanjang hidup kita. Mari berperilaku sebagai warga kerajaan sorga. Kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang adalah Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah hadir dalam kehidupan kami pada saat ini, yang dimana firman-Mu mengingatkan kami bahwa oleh kebangkitan Yesus Kristus, kami telah dimenangkan atas maut dan kuasa iblis. Kiranya melalui firman-Mu di pagi yang indah ini Tuhan, kami semakin dikuat teguhkan dan Engkau sendiri yang akan memeteraikan dalam mata iman percaya kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur bersama anak-anak-Mu yang boleh menerima berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Apapun bentuknya itu Tuhan, ajar kami untuk senantiasa bersyukur hanya kepada Tuhan saja, dan Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan setiap berkat Tuhan dan setiap sukacita anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit. Tangan Tuhan yang sama akan menolong mereka, memberi kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang dalam keadaan berduka cita. Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka senantiasa. Anak-anak Tuhan dalam masa pertumbuhan, Tuhan berkati, kiranya terus bertumbuh dalam cinta kasih sayang Tuhan. Yang dalam masa pendidikan Tuhan berkati, dalam masa muda Tuhan berkati, sebagai ayah ibu dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing Tuhan berkati, oma opa atau kakek nenek dalam menjalani usia indah anugerah Tuhan diberi sehat kuat dalam menjalani kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kehidupan kami sepanjang hari ini kami tetap serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.